Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Kurniawan. Di sini saya akan menjelaskan bab yang ke-24 dari Open Source IT Technology. Nah, di sini kita akan mempelajari apa itu web server Apache. Di sini akan mempelajari 8 materi, diantaranya install Apache Web Server, konfigurasi basic web server, konsep virtual host, konfigurasi host based virtual host, pengujian port based virtual host, membuat subdomain, lalu konfigurasi domain based virtual host, lalu pengujian domain based virtual host. Kita masuk saja langsung kepada install Apache Web Server. Di sini saya sudah pada bab sebelumnya itu sudah setting bahwa ada web server ya. Tetapi ini web server itu belum memiliki web server tapi belum memiliki web. Dikarenakan kita belum membuatnya. Dan sekarang juga kita sudah memiliki DNS ya, yaitu DNS-nya itu server 1 Debian dan server 2 Ubuntu. Server 1 Debian itu sebagai master dan server 2 itu Ubuntu itu sebagai slave. Nah, sini kita langsung saja masuk ke install ya, Apache Web Server. Di sini kita nyalakan web server yang sudah kita buat pada materi-materi sebelumnya ya. Oke, kita coba masuk ke dalam ini, lalu kita SSH ya. Oke, sebentar. Saya akan coba praktekkan bagaimana cara SSH. SSH itu bisa dengan cara seperti ini ya. SSH, lalu masukkan IP-nya 10.10 10.10.4. Nah, seperti ini. Lalu portnya ya, min P ini adalah portnya berapa yang kalian setting waktu itu. Kalau saya 2212. Nah, sini sudah bisa masuk. Kita langsung saja ya, sudah bisa meremote ini. Sekarang kita langsung saja install pada Apache-nya. Apache itu jika kita tidak bisa langsung dengan cara seperti ini, sudah Apache install Apache 2. Nah, kita bisa menginstal dengan cara seperti ini. Tapi untuk saya jika menginstal terlebih dahulu itu tidak bisa ya. Jadi langsung saja saya install sudo apache install Apache 2. Kita enter. Oke, sini kita Y. Nah, ini sedang dalam penginstalan ya. Kalian tunggu saja sampai prosesnya itu selesai. Ini sudah selesai ya. Nah, di sini kita akan coba cek ya apakah status dari Apache 2 ini sudah berjalan atau belum. Kita dengan cara systemctl status Apache 2. Enter. Oke, di sini sudah aktif ya. Sudah aktif atau running. Kita Ctrl C saja di sini. Atau seperti ini. Oke. Di sini ya, usahakan jika kalian ingin menginstal Apache 2 itu kita bisa mengdik pada adidu.com tadi. Kita coba dik. Nah, di sini bisa ya. Oke, sebentar. Oke, seharusnya ini sudah selesai ya. Sudah bisa. Kita coba aja langsung kepada Apache-nya ya. Ke Firefox. Apakah bisa dijalankan? Mohon maaf agak sedikit lag di sini karena kan saya menyeting pada VirtualBox-nya ya, VM-nya itu RAM-nya terlalu kecil, cuma 1 GB. Seharusnya saya lebih ini dikarenakan ini desktop ya. Coba buka web saja ya di sini. Kita akan coba cari domain kita. Oke. Kita tunggu. Di sini kita coba cari adiru.com. Apakah Apache-nya sudah berjalan? Kita enter. Adiru.com. Ini
sini sudah ada ya tampilannya. Jadi ini adalah tampilan default dari Apache 2. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi itu untuk penginstalan pada Apache Web Server. Eh, kita sudah memiliki Apache ya, tinggal kita konfigurasi saja web servernya. Nah, kita selesai masuk ke materi berikutnya yaitu konfigurasi basic web server. Nah, di sini untuk konfigurasi basic web server itu hanya bisa digunakan saat kita sudah berhasil membuat atau menginstal Apache 2 tadi. Sebentar, kita login dulu. Oke, kita coba masuk ke terminal lagi ya. Masuk ke terminal. Nah, di sini kita akan coba untuk mengkonfigurasi pada ini web servernya. Oke, kita sudah masuk ke dalam Ubuntu desktop ini lagi. Nah, di sini kita akan konfigurasi ya. Usahakan kalian sudah menginstal sistem apt install Apache 2 ini. Kita masuk saja ke dalam directory cd /etc/apache 2. Nah, kita coba ls. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi yaitu yang site available ini. Nah, di sini ada beberapa konfigurasi ya yang bisa kita gunakan untuk server kita nanti. Tapi kita akan menjalankan dulu untuk sites available ini. Oke, kita coba ls juga pada sites available. Coba ls dulu ya. Di sini di sites available juga ada yang namanya itu 00 default dan juga ssl.com ini. Untuk 00 default ini itu adalah konfigurasi untuk yang HTTP. Sedangkan untuk yang SSL ini adalah untuk HTTPS. Nah, di sini kita akan coba dulu untuk yang HTTP dulu. Kita nano dulu /etc /site available nano site available lalu 00 ini. Oke. Nah, di sini itu ada beberapa konfigurasi ya. Nah, di sini terlihat banyak, tetapi sebenarnya ini tidak terlalu banyak. Di sini hanya ada sekitar 6 baris ya yang bisa kita konfigurasi. Di sini ada yang namanya itu virtual host. Virtual host itu adalah mungkin saya akan jelaskan pada video berikutnya ya. Nah, nanti di virtual host ini itu ada kita akan mempelajari apa ini makna dari titik ini atau bintang ini ya. Jadi bintang ini itu melambangkan dari agar IP address mana saja yang bisa masuk ke dalam host itu atau web itu ya. Di sini juga ada server admin. Nah, di sini bisa kita ubah ya. Misalnya silakan saya nama adli admin. Lalu di sini Adiro misalnya. Seperti ini. Untuk yang lainnya itu nanti saja ya, kita akan konfigurasinya. Kita Ctrl X saja. Lalu Y, lalu Enter. Kita coba clear, besar. Nah, kita akan coba ls pada var www.html. Kita coba ls /var www.html. Enter. Nah, di sini ada yang namanya itu index.html. Nah, untuk di index.html ini adalah isinya itu visual dari web server ini. Seperti gambar ataupun teks yang ada pada web server yang ini. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasinya ya. Kita akan coba saja nano /var www.html index HTML ini. Enter. Nah, ini adalah konfigurasi-konfigurasi yang membentuk web yang ini. Seperti itu ya. Kita Ctrl X saja. Oke, kita akan coba untuk membuat indeks baru ya. Jadi
visualnya itu akan terganti. Nah, di sini kita akan coba ganti nama yang indeks HTML ini dulu, mp var www html indeks html. Nah, di sini kita akan coba ganti namanya ya, var indeks html bar. Oke, kita coba var indeks www html indeks html seperti ini ya. Jadi namanya itu diganti. Oke, kita enter. Nah, ini sudah terganti ya. Nah, sekarang kita akan buat file indeks HTML baru pada var www html indeks HTML ini dengan cara touch /var www html, lalu kita akan coba kasih nama indeks HTML juga. Mungkin ada yang tidak paham. Nah, jadi maksudnya kita tadi menghapus file indeks HTML yang ini dengan yang ini. Jadi yang ini itu tadi dipindahkan ya, yang sebelumnya, lalu diganti dengan yang baru. Nah, yang baru ini akan kita setting ya. Kita nano saja, nano /var www html indeks html. Nah, di sini kita akan coba masukkan komentar baru misalnya A1. Bentar. HTML becomes web. Sini misal kita masukkan H1, misalnya selamat datang di web seperti ini ya, misalnya. Ini hanya contoh saja, kalian boleh apapun. Kita kasih slash H1. Kita tutup lagi. Seperti ini ya, kita Ctrl X, Y, lalu enter. Nah, setelah itu kita restart terlebih dahulu dengan cara systemctl restart Apache 2. Enter. Kita akan coba cek ya apakah sudah masuk untuk konfigurasinya. Kita refresh saja pada bagian ini. Nah, di sini sudah terganti ya untuk sorry, ini tidak bisa diperbesar. Oke, nah ini sudah terganti ya. Yang sebelumnya itu tampilan default, sekarang sudah terganti jadi yang sudah kita setting sebelumnya. Nah, jadi seperti itu ya untuk konfigurasi basic pada web server. Kita masuk ke materi berikutnya yaitu konsep virtual host. Virtual host itu adalah bisa kita simpulkan itu sebagai tampilan pada website. Misal, di sini untuk tampilan website yang sudah kita buat ya, yang ini yang selamat datang ini itu adalah host yang pertama. Jika kita ingin membuat host tampilan yang baru, kita harus membuat host yang kedua atau seterusnya ya, seperti itu. Nah, misalnya kita ingin ditugaskan itu membuat 3 host. Yang pertama itu host pada adi.com tadi, host ini, lalu yang kedua itu host sales dan host lainnya. Nah, jadi seperti itu yang untuk konsepnya. Jadi host itu agar pada satu web server ini memiliki banyak tampilan website. Jadi websitenya misalnya tampilan website itu ada 3, tetapi web servernya itu hanya ada 1. Jadi seperti itu ya untuk konsepnya. Kita langsung saja masuk ke materi berikutnya yaitu konfigurasi port based virtual host. Di sini seperti yang saya sudah bilang pada materi sebelumnya bahwa di sini itu konfigurasi port based virtual host itu memiliki 2, yaitu ada port based dan juga domain based. Nah, untuk port based itu jika ingin menampilkan sites baru, itu harus menggunakan port. Misalnya untuk sales itu 81,
ataupun untuk yang admin itu 82 misalnya, seperti yang ini. Nah, tetapi untuk yang domain ya, domain base itu yang digunakan itu adalah domainnya ya. Misalnya seperti ini, sales.alikans.com atau yang lainnya ya. Jadi berupa domain yang akan digunakan untuk membuka site tertentu. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke konfigurasinya ya. Di sini kita akan coba meremote web server kita. SSH 10. Oke, sudah ya. Nah, di sini kita akan menggunakan konfigurasi yang seperti ini ya. Kita masuk dulu ke subadmin. Oke. Di sini kita akan coba cd /etc/etc/ad label. Ini enter. Setelah itu kita akan coba ls pada bagian sini. Di sini ada dua file ya, 00default.conf dan juga default ssl.conf. Nah, untuk 00default.conf ini adalah untuk HTTP dan yang ini juga SSL. Yang SSL ini adalah untuk HTTPS. Nah, di sini untuk yang 00default.conf ini adalah domain ya, atau port dari yang default atau yang ini. Kita coba cek. Jadi itu awal ya, atau home-nya. Nah, di sini kita akan buat untuk yang sales dan juga untuk admin contohnya. Nah, kita akan menggunakan komentar cp. Oke, kita akan coba cp 00default.com menjadi misalnya sales.com. Sebentar, ini kita close saja dulu. Sales sepertinya benar. Oke, seperti itu ya. Kita enter. Kita coba ls. Nah, di sini sudah ada sales.com yang sudah kita copy tadi. Nah, di sini kita akan coba konfigurasi pada sales.com-nya. Nano. Oke, sebentar. Di sini ada kesalahan. Kita coba nano untuk sales.com ini. Nah, di sini untuk yang 00 kan tadi virtual host-nya itu adalah 80. Nah, di sini untuk sales saya akan coba ganti menjadi 81. Nah, untuk ini dokumen root-nya kita juga ganti ya. Misalnya di sini itu start HTML sales seperti ini. Nah, untuk yang ini tuh belum kita buat ya, nanti kita buat. Oke, kita Ctrl X ya, lalu enter. Nah, di sini kita buat juga untuk yang admin dengan cara cp seperti tadi, cp sales.com dengan admin. Nah, di sini kita akan coba nano admin. Nah, di sini kita akan coba untuk admin ini portnya itu 82. Nah, untuk dokumen root-nya kita ganti juga. Yang awalnya sales itu jadi admin. Seperti ini, kita Ctrl X, Y lalu enter. Nah, di sini untuk konfigurasi ini sudah selesai ya, tetapi belum bisa digunakan. Nah, belum bisa digunakan karena di sini kita belum link ya. Jadi kita coba cd titik-titik.
Sini kita coba ls. Oke, sebentar, ls. Nah, di sini ada sites enable. Nah, di sites enable kita coba masuk dulu ke site enable, cd sites enable. Kita coba ls. Nah, di site enable itu masih hanya ada file yang ini, 00 saja, belum ada yang sales maupun yang admin. Nah, di sini kita akan konfigurasi agar file itu masuk ke sites enable juga dengan cara ln/etc/apache ln/etc/apache set available lalu admin ke dalam /fpc /fpc/apache ke sites enable. Lalu kita kasih nama sama juga ya. Sales admin terlebih dahulu, admin.com. Seperti ini, enter. Nah, lalu kita lakukan juga untuk yang sales ya. Kita ganti saja ya untuk bagian admin ini. Jadi sales ini juga kita ganti jadi sales. Di sini kita langsung saja enter. Kita coba ls. Nah, ini sudah ada ya untuk admin.com dan sales.com-nya. Di sini untuk konfigurasi linknya sudah selesai ya. Kita akan coba ls. Nah, ini sudah ada ya. Nah, di sini jika kalian ingat pada sebelumnya kita sudah konfigurasi untuk dokumen root-nya. Nah, di sini kita akan coba saja cat ya. Admin. Nah, di sini ya dokumen root /par/www html admin. Nah, di sini kita menyimpan dokumen root ini pada /par/www html admin. Nah, tetapi kita belum membuat file tersebut atau directory tersebut. Nah, di sini kita akan buat directory tersebut ya dengan cara kita exit dulu. Kita coba zoom. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, kita akan melakukan konfigurasi yaitu dengan cara membuat pada www html tadi dengan cara cd /par www html. Enter. Nah, di sini kita akan buat direktorinya ya. Misalnya mkdir sales lalu mkdir admin. Nah, di sini sudah kita buat untuk direktorinya. Kita akan buat indeks untuk tampilan website yang terbaru dengan cara nano sales index html. Di sini bisa kita ketikkan ya. Ini new file ya, dikarenakan kita belum membuatnya. Kita langsung saja ketikkan, misalnya saya akan coba buat untuk ini itu sales. Oke. Nah, misalnya selamat datang. Oke, sebentar. Mohon maaf, ini agak sedikit error untuk konfigurasinya. Bisa kita coba ketik selamat datang di sales website. Seperti ini. Kita tutup lagi. Lalu garis miring h-min juga. S1 sorry. Kita Ctrl X ya lalu enter. Nah, kita akan juga buat pada admin. Admin. Nah,
Ini kita akan buat satu datang di website admin. Nah, ini sebagai contoh saja ya. Admin itu kita Ctrl X, Y lalu enter. Nah, di sini kita akan coba cek apakah konfigurasinya ada error dengan cara sistem ctl restart Apache 2. Enter. Nah, di sini jika tidak ada output berarti berhasil ya, tidak ada error. Oke, kita langsung masuk ke materi berikutnya ya. Seperti itu untuk konfigurasinya. Kita akan menguji apakah port base tadi itu sudah berhasil digunakan. Kita setting. Nah, di sini kita akan coba masuk dulu ke dalam terminal. Oke. Sudah masuk ke dalam var www.html. Di sini kita akan coba lsop min p min n min i. Nah, di sini jika kita coba ya bahwa IP sales itu 81 kan, kita akan coba ketikkan 81. Nah, ini tidak bisa dikarenakan pada yang sudah kita konfigurasi tadi itu masih port 80 pada Apache ini. Nah, yang ini itu masih 80. Nah, sini kita akan setting, kita ke dalam cd var www.html. Oke, sudah. Kita akan coba Oke, dia sudah berubah tuh. Sekarang kita akan ubah. Oke, dia sudah berubah. Enter. Nah, jika kita coba nano etc apache 2 sets available kita coba sales terlebih dahulu. Oke, di sini pada sebelum virtual host ini kita akan definisikan dulu untuk portnya dengan cara listen misalnya ini 81 ya, dikarenakan portnya 81. Kita Ctrl X ya lalu enter. Di sini juga sama. Min. Kita ganti juga listen ini 82. Oke, Ctrl X ya lalu enter. Lalu kita akan coba sistem ctl restart Apache 2. Nah, setelah ini kita akan coba apakah sudah berhasil dengan cara lsop tadi. Nah, ini. Nah, sini sudah ada ya untuk Apache 2 dan lain sebagainya, sudah terganti portnya. Kita coba saja langsung dengan cara ya seperti ini, enter. Nah, sekarang kita sudah bisa ya menggunakan port yang kita setting tadi 82, kita coba. Nah, untuk website admin juga bisa. Jadi seperti itu ya untuk pengujiannya. Di sini berhasil ya. Kita langsung saja masuk ke materi berikutnya, yaitu membuat subdomain. Ini kita akan membuat subdomain itu pada server 1 Debian. Dikarenakan untuk server 1 Debian ini adalah DNS yang slab ya, DNS server yang slab. Jadi nanti web server yang 10.4 ini akan merequest pada server 1 Debian ini. Oke, kita saja masuk ke dalam Ubuntu desktop, kita exit. Oke, sebentar kita setting dulu. Kita exit dulu. Kita SSH 10.10.10.2. Enter. Sorry, min p 2212. Ctrl L. Nah,
Di sini pada konfigurasinya kita akan masukkan konfigurasi, yaitu kita masuk dulu ke etc/bin dulu. Oke, kita cd etc bin. Bentar. Kita akan coba ls. Nah, di sini kita akan coba nano pada db.adidu.com. Oke. Kita coba nano db.adidu. Bentar. Di sini dikarenakan kita ingin mengkonfigurasi, kita tambahkan pada serial number ini satu angka saja, 10 misalnya. Seperti ini. Oke, jika sudah, di sini dikarenakan untuk web servernya itu masih sama, ya 10.10.10.4. Di sini jadi kita tinggal menambahkan saja untuk subdomainnya dengan cara seperti ini, sales in cname. Oke, kita coba masuk sales in cname. Oke, sebentar. .com titik. Nah, lalu kita akan buat juga dengan yang admin, sama saja, tinggal ganti ini in cname. Lalu kita coba adiru.com. Di sini sudah selesai ya, kita Ctrl X saja, lalu Y, lalu enter. Oke. Di sini kita akan tinggal coba restart pada bin 9-nya. Systemctl restart bin 9. Oke, tidak ada output, berarti ini tidak ada konfigurasi yang error. Kita akan coba dig saja pada sales.adiru.com. Enter. Nah, di sini ada output, ya. Answer section ini adalah jawaban dari domain tadi. Jadi domain tadi ini menjelaskan bahwa sales.adiru.com ini adalah subdomain dari adiru.com. Begitu juga dengan yang admin. Begitu juga dengan yang admin, ya, bahwa admin.adiru.com ini adalah subdomain dari adiru.com. Jadi seperti itu untuk cara membuat dari subdomain, ya. Kita akan konfigurasi untuk subdomainnya pada materi berikutnya. Nah, sebelumnya kita akan coba sistem kita restart dulu. Oke. Kita masuk lagi ke SSH server 3 Debian, ya, atau web servernya. Di sini dikarenakan, oke, sebentar, akan dijelaskan dengan ini agar tidak pusing. Di sini dikarenakan pada di sini kita akan menggunakan domain, ya. Jadi yang port ini akan kita hapus, port yang ada pada sebentar, port yang ada pada Airsoft juga. Kita coba exit dulu, ya. Ini belum ke server 3 Debian. Oke, kita coba SSH. Oke. Nah, di sini kan masih listen. Jadi di sini kita akan hapus untuk port ini agar saat kita melakukan domain itu tidak ada kesalahan. Nah, di sini kita akan coba saja langsung. Kita masuk ke nano pc apache 2, apache 2
sini untuk listennya kita hapus. Oke. Nah, pada pretolosnya kita akan ganti ke 80 saja ya. Jadi default lagi. Nah, untuk server name ini kita keluarkan dari komentar. Jadi kita hapus tanda pagarnya. Nah, ini jadi sebagai konfigurasi. Nah, untuk dokumen root pada /file/html admin ini, nah dikarenakan ini menggunakan domain, jadi nanti kita akan mengaksesnya itu menggunakan IP web server, yaitu 10.10.10.4. Kita Ctrl X saja, ya lalu enter. Kita lakukan juga kepada yang sales. Kita ganti listennya. Oke, ini tadi ada yang terlewat ya, mohon maaf. Nah, di sini kita akan ketikkan sales.adiru.com. Ctrl X ya lalu enter. Nah, untuk yang ini juga kita ganti ya. admin.adiru.com. Bentar, kita coba cek. Oke, search-nya ini sudah seperti ini ya. Kita Ctrl X saja, kita ya lalu enter. Kita akan juga pada 00 ini juga kita akan ganti. Nah, di sini 4 ada satu ini www dan enter. Salah apapun www.alikans. Nah, di sini kita akan ganti pada server name-nya itu dengan www.adiru.com dan adiru.com. Oke, kita akan ganti adiru.com. Coba juga server adiru.com. Oke, seharusnya ini sudah selesai untuk konfigurasinya. Kita Ctrl X ya lalu enter. Oke. Nah, di sini sudah selesai. Kita langsung restart saja ya. Oke, nah tadi ada kesalahan ya pada default config tadi, itu untuk server name-nya saya tambahkan S tadi, tipe, mohon maaf. Nah, di sini tidak ada error ya, berarti ini sudah selesai untuk konfigurasinya. Nah, kita langsung saja masuk ke materi berikutnya, yaitu pengujian domain base virtual host. Kita langsung saja masuk ke dalam website ya. Coba ketikkan sales.adiru.com. Oke, sini bisa ya. Kita coba juga admin.adiru.com. Nah, di sini bisa ya untuk website admin juga. Kita akan coba adiru.com atau www.adiru.com. Nah, ini bisa. Jadi seperti itu ya. Ini untuk pengujiannya sudah bisa, berarti untuk domain base ini sudah bisa kita gunakan. Nah, kita sudah selesai untuk video penjelasan saya kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah penyebutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.